Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Keluarga besar PSI sangat berterima kasih, sangat senang sekali kami hari ini kedatangan tamu kehormatan, seorang Menteri Pertahanan, seorang calon presiden yang disebut-sebut oleh sejumlah lembaga survei sebagai frontrunner Capres 2024. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus, saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya, jangan coba kalian ancam DJ, jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum, karena apa yang saya katakan tidak ada yang melanggar. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung, tidak layak untuk memimpin NKRI. Pak Prabowo katanya mau melawan korupsi sampai ke Antartika. Mana? Baru sampai Tom Lembong sudah ciut. Pak Prabowo ini sebenarnya takut dengan ancaman-ancaman. Pastinya Kaisang itu bisa pusing berat ya, karena apa? Baru saja menjadi ketua umum PSI, tiba-tiba banyak kader-kader PSI yang mengkritik Pak Prabowo. Padahal Kaisang baru saja mengatakan tegak lurus kepada Pak Prabowo Subianto. Tiba-tiba ada kader PSI yang setidaknya marah-marah ketika Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lem. Seharusnya PSI malu berat ya. Pada saat lalu kalau kita lihat juga memberikan ya, yaitu award kepada Pak Prabowo Subianto. Kebohongan lah. Nah itu pada saat lalu ketika PSI masih mendukung Pak Jokowi, dan setia kepada Pak Jokowi, dan ternyata PSI ya memang milik keluarga Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itu. Apalagi terbukti pada saat Kongres PSI yang lalu. Menurut saya itu sudah ya semacam di skenario lah. Konon katanya one man one vote, tetapi lagi-lagi Kaisang yang menjadi ketua umum. Itu bahkan juga sudah diprediksi oleh masyarakat luas. Pastinya ini hanya gimmick-gimmick saja lah. Ending-endingnya pastinya Kaisang yang akan menjadi ketua umum. Nah, yang cukup unik lagi ya, pada saat lalu kan kita lihat ada manuver Pak Jokowi. Ada manuver Pak Jokowi dan PSI juga tidak mendukung Pak Prabowo pada saat lalu. Dan ketika Pak Jokowi bermanuver, tiba-tiba PSI itu langsung balik kanan 180 derajat. Bayangkan lo ya, sebuah partai yang pada saat lalu pada rembuk rakyat memilih Ganjar Pranowo dan tiba-tiba langsung balik kanan mendukung Pak Prabowo. Ketika apa? Ketika Gibran maju sebagai cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat menimbulkan pro dan kontra. Nah itu pun langsung mendukung Pak Prabowo dan juga Gibran. Padahal kalau kita lihat rekam jejak dari PSI itu seringkali loh mengkritik Pak Prabowo. Menurut saya bukan mengkritik lagi, bahkan juga sudah menghina, seperti memberikan kebohongan award dan lain sebagainya. Kalau misalkan PSI melihat rekam jejaknya, apakah nggak malu? Dulu pernah sekali mengkritik Pak Prabowo dan bahkan juga mengolok-olok Pak Prabowo Subianto. Tetapi saat ini apa yang dikasih oleh Pak Prabowo? PSI banyak kadernya yang menjadi komisaris, menjadi wakil menteri, bahkan juga menjadi menteri. Bayangkan, kurang apa coba Pak Prabowo Subianto? Walaupun PSI sudah pernah mengolok-olok Pak Prabowo, mengkritik Pak Prabowo, tetapi juga diberikan jabatan menteri dari kader PSI. Ini kan Pak Prabowo membuktikan lah tidak ada dendam. Dan menurut saya, apa yang dilakukan PSI yang pada saat lalu mengolok-ngolok, mengkritik Pak Prabowo itu diberikan jabatan menteri, apalagi Anies misalkan yang memberikan nilai 11 dari 100. Menurut saya itu sangat-sangat receh sekali kalau menurut Pak Prabowo Subianto. Makanya Pak Prabowo pun juga tidak segan-segan memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan bahkan abolisi kepada Tom Lembong. Nah, kalau kita lihat rekam jejak PSI lebih parah daripada Anies Baswedan misalkan, Tom Lembong misalkan, Hasto Kristianto misalkan. Jadi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan PSI ini. Ini bahkan dikomentari oleh Husnul Khotimah ya. Sama seperti ini, Grace Natali PSI dulu mendowngrade Prabowo, sekarang mengemis jabatan.
lumayan ya jadi komisaris BUMN. Dan saat ini juga kembali ke setelan pabrik ketika Pak Prabowo memberikan amnesti dan juga abolisi kepada Hasto dan juga Tom Lembong. Banyak kader PSI yang marah-marah, setidaknya membandingkanlah antara HUT ke-79 yang masih dipimpin oleh Pak Jokowi dan saat ini HUT ke-80 yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Membandingkanlah, konon katanya lebih sukses pada HUT ke-79 yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Kurang lebih seperti itu. Ini kan sangat lucu dan bahkan ada kader PSI di salah satu video, entah itu kader PSI atau tidak, yang jelas dia pernah menjadi caleg dari PSI. Itu bahkan juga tidak segan-segan mengungkapkan akan melengsarkan. Wow, melengsarkan siapa? Pak Prabowo. Apakah bisa kira-kira ya? Menurut saya sangat sulit sekali. Karena 58% masyarakat Indonesia itu memilih Pak Prabowo Subianto, mayoritas, bukan Gibran kalau menurut saya ya. Seperti ini video dari Grace Natali ya. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. Kok nggak malu gitu loh ya? Pastinya malu lah kalau orang normal ya. Pada saat lalu memberikan award kebohongan lah dan bahkan menjuluki Pak Prabowo Show lah. Tiba-tiba dikasih jabatan mau-mau saja. Ya seperti itulah. Jadi kita memang harus memilih partai itu yang benar-benar bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, bukan menyerap aspirasi dari penguasa. Yang benar itu ya seperti itu, menyerap aspirasi dari masyarakat, menyerap keluh kesah dari masyarakat, bukan menyerap keluh kesah dari penguasa dan lain sebagainya. Ini kan sangat terbalik-balik logikanya saat ini ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Regijo, kebanyakan anggota partai ini bisa berubah 180 derajat, pandai membaca arah angin. Salah satu contoh sih Deddy Nurpalaka. Penculik kok bisa bolak-balik jadi capres, sekarang malah jadi menhan. Pada saat lalu ketika Pak Prabowo menjadi menhan saja, masih dikritik oleh PSI. Dan menurut saya apa yang dilakukan Pak Jokowi pada saat lalu, merangkul Pak Prabowo, menurut saya sangat baik sekali loh, sangat baik sekali. Tetapi ya dikritik seperti ini. Dan akhirnya Pak Jokowi ya sudah miring-miring ya pada periode kedua ya, itu sangat-sangat wow sekali lah. Grace Natali, wah, kalau ngelihatin komen video lama buat situasi sekarang ya, maka Bapak Presiden pernah bilang mental ya mereka aja yang nggak peka kan para penjilat ya, seperti itulah. Jadi memang politik itu sangat dinamis sekali, sangat dinamis sekali. Tidak bisa menjadi patokan lah. Saat ini keras kepada salah satu tokoh politik, tiba-tiba besok ketika tokoh politik tersebut menjadi presiden, langsung menjilat, memuji-muji dan lain sebagainya. Jadi memang tidak bisa menjadi patokan lah. Nah kalau kita lihat dari sini, ini bahkan kader PSI, konon katanya kader PSI, dan bahkan juga tidak segan-segan melengsarkan Pak Prabowo Subianto. Ini dikarenakan apa? Pemberian abolisi dan juga amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Nah artinya wah, bisa saja loh. Saat ini semua disetel kesetelan semula lah, kesetelan awal, kesetelan pabrik. Jadi semua di track yang ya yang memang seperti itulah. Memang sifat itu tidak pernah bohong kalau menurut saya. Ini bahkan juga sudah diposting 4 Agustus yang lalu ya. Konon katanya ketika Pak Prabowo memberikan amnesti, wanita ini kemungkinan besar punya gangguan jiwa, tidak perlu terlalu digubris, tapi jangan-jangan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Danker 94. Teman-teman, ini menarik ya. Kenapa? Kalau kita melihat dahulu bagaimana PSI kerap kali mengkritik Prabowo Subianto, teman-teman. Kerap kali menyerang Prabowo Subianto ketika Prabowo itu jadi lawan politiknya Jokowi. Namun, apa yang terjadi saat ini? Namanya politik yaitu dinamis, bisa berubah kapan aja. Tidak ada musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi. Yang abadi hanyalah posisi, keinginan, jabatan, teman-teman. Itulah yang abadi.
Musuh bisa jadi teman, teman jadi bisa menjadi musuh. Itulah yang bisa kita katakan pada politik Indonesia. Kita tahu bahwa PSI kerap kali ya dulu sampai memberi piagam kepada Prabowo, bukan penghargaan tentang sesuatu yang positif, melainkan hal yang negatif. Dan inilah yang membuat publik bertanya-tanya, di mana komitmen dari PSI ya? Kalau ditanya saat ini ya PSI pasti mengelak ya. Alasannya karena Prabowo merangkul mereka dan datang kepada mereka. Disitulah letak di mana mereka merasa bahwa Prabowo ini adalah yang terbaik, teman-teman. Kalau kita melihat ya, Kaisang yang menjadi ketua umum PSI saat ini, kita tahu ya, siapa sih yang tidak tahu Kaisang 3 hari menjadi ketua umum partai PSI ya, setelah 3 hari tidak menjadi anggota PSI, teman-teman ya. Kemudian jadi ketua umum langsung. Ini adalah sebuah proses yang sangat instan, teman-teman. Bagaimana mereka-mereka yang berdarah-darah membangun PSI dari awal ya, membentuk PSI ya, belum tentu juga jadi ketua umum, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?